Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Oh iya Mas, silakan. Silakan Mas. Silakan duduk Mas. Ya. Ya Mas. Baik Mas, ada maksud dan tujuan apa Mas datang ke rumah saya? Begini Pak, saya datang ke sini mendengar informasi dari warga sekitar, warga sini, bahwasanya apakah benar Bapak membuka praktik bimbingan dan konseling? Oh, memang betul sekali Pak. Saya di sini sedang membuka praktik bimbingan dan konseling. Jadi bila ada warga, saudara, kerabat ataupun siswa-siswi yang mempunyai permasalahan baik masalah belajar, masalah karir, masalah keluarga, bisa datang ke rumah saya untuk sharing, untuk berbagi informasi. Oh iya Mas, kalau boleh saya tahu Masnya dengan namanya siapa? Dengan Mas Wildan Muhammad Roji. Mas Wildan Muhammad Roji. Halo Bapak. Perkenalkan, nama saya Syukron Hanafi. Tinggalnya di mana Pak? Saya tinggal di Kampung Cibincoy, Kampung yang Cibencoy. masih dekat dari sekitar. Oh sekitar iya sini. iya. Tadi dari Kampung Cibencoy ke rumah saya memakai kendaraan apa Pak? Pakai motor Pak. Oh pakai motor. Iya. Bagaimana nih perjalanannya lancar? Alhamdulillah Pak. Oh Tidak ada kendala. tidak ada, alhamdulillah ya. Baik Mas, boleh kita mulai Mas? Boleh Pak, silakan. Oke. Sebelum kita membicarakan lebih jauh lagi, Ya. saya ada beberapa informasi yang saya harus sampaikan kepada Mas, yaitu dalam kita ini sedang melakukan proses konseling. Iya. Yang mana proses konseling ini ada beberapa asas yang Mas perlu ketahui. Iya. Salah satunya yaitu ada asas kesukarelaan, yang mana asas ini Mas datang ke rumah saya ini betul-betul sukarela. Iya. Tidak ada paksaan dari siapapun, baik dari saya maupun dari orang lain. Terus nanti ketika saya menanyakan sesuatu hal yang perlu saya ketahui, Mas betul-betul sukarela untuk membagi cerita kepada saya. Terus ada asas keterbukaan. Jadi Mas, setiap informasi yang saya butuhkan, Mas harus betul-betul terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Terus ada juga asas kenormatifan, asas kekinian, dan asas-asas yang lainnya. Ada asas kemandirian. Jadi Mas nanti setelah saya memberikan informasi, Masnya nanti harus betul-betul mandiri melaksanakan apa yang saya sampaikan kepada Mas. Sudah mengerti Mas? Insya Allah Pak. Selanjutnya dalam proses bimbingan dan konseling juga ada yang namanya janji seorang konselor. Izinkan saya terlebih dahulu untuk mengikrarkan janji saya sebagai seorang konselor. Boleh dimulai Mas? Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah Subhanahu wa taala, saya Syukron Hanafi. Dengan ini saya bersedia dan sanggup untuk menerima, menyimpan, memelihara, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya, baik yang saya dapat dari klien saya maupun dari orang lain, yaitu data dan atau keterangan lainnya yang tidak boleh untuk diketahui oleh orang lain. Seperti itu Mas. Jadi Masnya nanti ketika memberikan informasi yang Masnya sampaikan harus betul-betul sesuai dengan kenyataan, harus terbuka, harus sukarela, agar yang Mas inginkan itu bisa tercapai. Baik, boleh dimulai untuk proses konselingnya. Nih, silahkan, ada informasi apa nih, keluhan apa atau permasalahan apa yang Masnya mau sampaikan kepada saya. Jadi begini Pak, saya mempunyai satu permasalahan yang begitu rumit di dalam keluarga. 1 tahun yang lalu ayah saya meninggal, kemudian 3 bulan yang lalu ibu saya meninggal. Jadi saya 2 bersaudara, saya dan adik saya. Oh, sebentar. Jadi Masnya datang ke sini itu ada permasalahan keluarga. Iya. 1 tahun yang lalu bapak Masnya meninggal. Terus 3 bulan yang lalu ibu pun meninggal. Terus Masnya bersaudara, yaitu Mas dengan Adik saya. adik Masnya. Adiknya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki juga. Oh, berarti ada 2 anak laki-laki. Terus yang menjadi ada permasalahan keluarganya apa nih? Adik saya. Kalau Masnya ada permasalahan nggak untuk datang ke saya? Tidak ada. Oh, seperti itu. Jadi kalau seperti itu, kita ini sedang melakukan proses layanan konsultasi, yang dimana komponen dari layanan konsultasi itu ada 3 Mas, yaitu ada konselor,
ada konsulti, dan juga ada pihak ketiga. Konselor adalah diri saya sendiri, yaitu yang mungkin insya Allah saya ahli di bidang bimbingan dan konseling. Terus ada konsulti itu adalah masnya itu adalah orang yang merasa dipertanggungjawabkan atas permasalahan pihak ketiga, dan pihak ketiganya itu adalah adik masnya gitu ya. Berarti setidaknya berarti mas pastilah mengetahui Iya, iya. informasinya tentang dianya. Masnya itu kan seorang kakaknya. Memangnya ada permasalahan apa gitu adiknya pak? Sejak ibu saya meninggal 3 bulan yang lalu, adik saya itu sering keluar malam pak, dan pulangnya itu larut pagi. Oh, Iya. oke. Tidak seperti biasanya kan? Iya, tidak seperti biasanya dia ada di rumah sama saya begitu. Akhir-akhir ini begitu adik saya, jadi saya heran gitu. Bahkan selain itu pak, yang saya khawatirkan adik saya itu kepergok. Dia main kartu, terus main cewek, itu yang paling saya khawatirkan. Oh seperti itu. Jadi adik masnya itu selain dia nongkrong minum minuman beralkohol, Iya. main cewek, Iya. terus adik masnya sekarang masih sekolah apa udah keluar? Masih sekolah. Oh justru masih sekolah. Iya. Kelas berapa sekarang? Sekarang dia kelas 3 Kelas 3 apa mas? SMA pak. Kelas 3 SMA. Iya. Oh yang seharusnya kelas 3 SMA kan mempersiapkan untuk ujian nasional. Nah, kan? itu. Nah itu kan. Iya. Justru sekarang dia malah seperti itu gitu Ya kan. itu paling saya khawatirkan, yaitu kelas 3 sekarang. Sekarang pak, bagaimana solusinya? Saya harus bagaimana ini sekarang? Jadi di sini masnya meminta solusi ya kan, bagaimana caranya bisa mengatasi permasalahannya yang sedang dialami oleh adiknya sekarang ya kan. Dan memang itu sudah menjadi kewajiban saya dan tugas saya sebagai seorang konselor. Saya harus memberikan informasi yang terbaik kepada kliennya ya. Cuma di sini saya minta masnya nanti mempraktikkan kepada adiknya apa-apa yang saya sampaikan. Mungkin yang bisa sharing kepada masnya dari saya pribadi, yang pertama, adik masnya itu kurang kasih sayang dari masnya. Untuk kebutuhan keuangannya, makannya itu mungkin sudah terpenuhi, cuman mungkin kasih sayang dari seorang kakaknya kurang terpenuhi. Dia kan udah kehilangan dari kedua orang tua tuh. Dia mengharapkan kasih sayang dari masnya, itu yang pertama. Yang kedua, masnya mungkin kurang tegas dalam mendidik seorang adik. Masnya coba lebih tegas lagi supaya dia ada rasa segan kepada masnya, ada rasa takut gitu kan untuk melakukan hal yang tidak baik. Yang ketiga, coba ngobrol dengan dia kan sekarang kelas 3 nih. Otomatis dia harus fokus dengan masa depannya, dengan karirnya. Kalaupun dia mau melanjutkan sekolah, otomatis ya harus betul-betul bagus nilai ujiannya. Coba ngobrol lagi dengan dia kan sekarang kelas 3, pasti harus lebih fokus lagi dengan ujiannya, supaya nanti hasil ujiannya bagus gitu kan. Dan yang terakhir harus ingat bahwasannya kedua orang tua mas dan juga adiknya udah meninggal. Otomatis ya jangan sampai orang tua yang sudah meninggal tuh melihat anaknya, khususnya adik masnya, kurang baik dalam pergaulan, main cewek, berjudi. Nah itu kan kasihan lah gitu, orang tua yang sudah meninggal. Saya harap beberapa poin yang tadi saya sampaikan kepada masnya dipraktekkan kepada adiknya. Yang pertama, masnya coba lebih lagi dalam perihal kasih sayang, perhatian. Yang kedua, masnya harus lebih tegas lagi dalam mendidik. Yang ketiga, coba masnya ngobrol dengan adiknya mengenai masa depannya bagaimana, karirnya bagaimana, terus mengenai belajarnya harus betul-betul fokus pada pelajaran karena memang sebentar lagi dia melaksanakan ujian nasional. Dan yang terakhir, harus ingat bahwasannya kedua orang tua kan udah meninggal, otomatis ya jangan sampai mereka itu menangis di dalam kuburnya melihat kelakuan kedua anaknya, khususnya di sini adalah adik masnya. Bagaimana informasi yang saya sampaikan udah cukup jelas? Insya Allah Pak, saya Oke. Apakah ada informasi yang mau disampaikan lagi kepada saya? mungkin itu dulu saja Pak. Sampai situ saja ya Mas ya.
Baik, saya mungkin di sini cuma bisa mendoakan mudah-mudahan adik masnya bisa lebih baik, Amin. baik dalam hal pergaulan, terus akhlak, terus kepribadiannya, karirnya, sekolahnya, semoga lebih baik. Mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan yang pertama. Ya. Nanti saya tunggu lagi minimal 1 minggu Ya. ke masnya datang ke sini lagi untuk mendengar perkembangan dari adik masnya. Kalau begitu Pak, saya mohon pamit dulu. Terima kasih sesudahnya atas solusi dan dorongannya dari Bapak. Ya. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Iya Pak. Dek. Dek. Ya kak, Mau ngapain? Kak lagi ngapa-ngapain? Tumben jam segini masih ada di rumah. Iya kak. Udah main apa keluar? Enggak. Syukurlah. Boleh kakak duduk di sini? Boleh kak. Silakan. Tumben kakak nyamperin lagi. Iya, jadi kakak mau ngomong nih. Jadi begini dek, kakak mau ngomong nih sama kamu, cuman ngobrol lah biar santai gitu. Tumben kakak biasanya juga sibuk. Iya sih, kakak ini sekarang khawatir sama kamu. Akhir-akhir ini kakak lihat kamu, tingkah laku kamu itu sesudah meninggalnya ibu, sikap kamu itu jadi beda. Malam sering keluar, pulang pun belanjur pagi. Terus kakak itu sebenarnya tidak diam gitu. Jadi ini sudah menjadi tanggung jawab kakak sebagai kakak, sebagai penggantinya ayah dan ibu. Jadi Sejak kapan kakak perhatian sama aku? Sejak kamu berubah sikap gitu. Kamu nih ya, kakak sudah lihat kamu sering keluar malam. Di luar kamu itu gaul sama siapa? Aku juga di rumah juga bete, gak ada teman, gak ada Kamu yang denger dulu kakak nih ya, denger dulu nih kakak. Kamu di luar main sama orang yang gak kenal istilahnya gitu ya, itu kamu ngerasa gak itu? perasaan kakak. Enggak, itu kakak udah tahu. Terus kamu minum minuman tahu deh. Kamu kan sekarang kelas 3, harus lebih fokus lagi belajar, harus lebih fokus lagi pada ujian nasional. Masa kamu mau begitu? Nanti kamu gak lulus, gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Itu kan salah kamu sendiri. Ibu dan bapak kan udah meninggal. Jangan sampai mereka di alam kuburnya gak tenang karena melihat kelakuan kamu begini. Kamu ngerti? Iya kak. Ya. Sebenarnya aku juga mikir kenapa aku juga sekarang bisa kayak gini. Aku juga ingat kepada mama, bapak yang udah meninggal. Ya waktu dulu kan memang aku tahu mereka berkata mau anak-anaknya itu sukses, soleh. Tapi nggak tahu lah kok. Ya sebelumnya kakak juga minta maaf, mungkin kamu kurang perhatian lah. Itu betul dari kakakmu. Sama ini tuh merasa tersiksa dengan perbuatan sekarang. Aku nggak pernah cerita sama kakak karena aku takut dimarahin, takut apa sama kakak. Jadi aku juga tuh pernah mabuk, disingkirkan oleh warga, dihajar oleh warga. Makanya sekarang aku juga mau berubah, nggak mau lah seperti dulu lagi. Supaya kamu terus continue istiqomah, kamu harus janji kepada kakak. Siap kamu janji? Ya kak, aku janji kak. Apa saja? Coba. Ya kak, aku janji aku tidak akan pulang main malam, pulang pagi, main cewek dan yang lainnya. Pokoknya semua hal-hal jelek insya Allah
akan ade jauhi semuanya, berubah dari awal. Yang paling penting kan mama mau aku sukses. Sekarang aku kan bentar lagi mau UN, pelajarannya ketinggalan, tapi aku janji sama kakak aku akan mengejar semua pelajaran yang telah aku tinggalkan dan menjadi orang sukses seperti yang mama inginkan. Bro, maafin Ade selama ini telah berbuat salah. Ade janji Ade akan berusaha menjadi orang yang sukses Ya, seperti yang diinginkan oleh mama dan papa, dan tidak akan mengecewakan kakak lagi. Maafkan Ade, Kak. Ya. Kakak juga sama ya. Kakak minta maaf kurang perhatian sama kamu. Bagaimana Mas, adiknya sekarang perkembangannya udah lebih baik? Alhamdulillah Pak, setelah Bapak memberikan solusi dan saya sudah menjalankan, adik saya sekarang belajarnya lebih giat. Terus hal-hal yang buruk dia sudah jauhi dan sudah dia tinggalkan lah istilahnya. Begitu. Alhamdulillah, begitu saya merasa bahagia dan juga senang tentunya mendengar perihal yang Mas sampaikan barusan. Alhamdulillah ya, berarti layanan yang kita sedang laksanakan yaitu layanan konsultasi ini sedikitnya berhasil. Alhamdulillah. Permasalahan adiknya Masnya terentaskan. Sebentar lagi kan dia mau melaksanakan ujian nasional ya. Saya doakan semoga dia lulus dan berhasil dalam pendidikannya. Setelah dia lulus dari sekolahnya, apakah dia mau melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan, apa mau bekerja? Insya Allah kuliah Pak. Insya Allah, alhamdulillah ya. Kalau begitu tentunya saya sangat merasa senang sekali atas perkembangan dari Ananda Hilmi. Semoga kedepannya dia lebih baik lagi. Amin. Kalau begitu saya mohon pamit Pak. Baik, Terima kasih atas sarannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.